Sekali lagi, siap-siap rekaman. Yes, yes, siap.
Semangat muda semuanya. Amin. Semangat milenial. Haleluya. Thank you Lord. Mari bersama-sama.
Saudara, bagi kita masa ini, di luar logika kita, di luar pemikiran kita sebagai manusia yang sekarang, tidak mungkin CMC ini berkembang. Ada Pak Janis, hanya Pak Pendeta Daud Setio saja dan teman-teman. Bagaimana merangkul anak-anak muda yang milenial, anak muda yang cara berpikirnya global itu tidak mungkin. Dan lihat janji firman Tuhan bagi bangsa Israel pada masa sulit. Di sini diberitahukan kepada kita ada caranya, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dikatakan ayat yang kedua itu, lapangkanlah tempat kemahmu. Ini adalah ajakan untuk memiliki visi besar. Harus kita punya visi besar. Harus kita berpikir besar. Harus kita bertindak besar. Bertindak dan melakukan hal-hal yang besar. Saya tahu visi mereka yang besar sekali. Kalau secara logika, secara manusia, nggak mungkin. CMC ini mau, komunitas ini akan menjadi sebuah persekutuan yang besar. JPBC kayak Jakarta itu ya, nggak mungkin. Apa tidak mungkin? Dalam tangan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Amin. Punya visi besar. Itu sebab firman Tuhan kepada bangsa Israel itu, lapangkanlah tempat kemahmu. Ini adalah ajakan bagi bangsa Israel untuk memiliki visi besar ke depan, berpikir besar ke depan, bertindak besar ke depan dalam pelayanan itu. Engkau akan menjadi besar kalau cara berpikir yang engkau ada, yang ada dalam pikiran, dalam tindakan dan sikap. Itu masuk dalam bagian ini. Lapangkanlah tempat kemahmu. Yang kedua, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Apa masuk dalam bagian ini? Ini sebuah perintah untuk bertindak melewati batas atau limit kemampuan kita. Berani melangkah dengan tindakan iman. Bentangkanlah tempat kediamanmu. Bertindak melewati batas, bertindak melewati limit kemampuan kita. Ketika engkau melewati limit batas kemampuanmu, engkau bekerja terus, engkau berharap terus dengan imanmu, baru engkau melihat mujizat Tuhan terjadi. Yes. Amin. 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 Kalau kita bisa mengukur, bisa saya sampai ke situ, itu bukan mujizat itu. Tapi ketika kita bertindak dengan iman di luar melewati batas itu, Bapak Ibu Saudara, engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam pelayanan. Ya Pak Pendeta Sekalian, Siap. Pak Danis ya. Yang ketiga, di sana dikatakan janganlah menghemat. Apa yang masuk dalam bagian itu, Bapak Saudara? Kita lihat sesuatu hal yang dijelaskan di situ. Suatu tantangan untuk tidak takut berkorban. Rela berkorban, mau berkorban. Janganlah menghemat. Menghemat dalam pengertian balang kita lebih kepada cenderung kepada yang dimaksud dengan kikir gitu. Apa namanya? Genggam tangannya untuk tidak mau memberi bagi Tuhan, tidak mau berkorban bagi Tuhan. Seke. Apa? Seke. Seke. Sudah kata itu seke. Jangan menghemat. Artinya dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara, kita siap berkorban. Jangan takut berkorban, rela berkorban. Itu hal yang kedua yang kita lihat. Yang ketiga yang kita lihat dalam bagian yang apa yang dikatakan tentang jangan menghemat dalam ayat itu. Yang berikutnya adalah suatu tantangan bagi setiap anak Tuhan dan juga para pemimpin untuk mengalahkan sikap egosentris. Ya, banyak kan para pemimpin saat ini dia melihat ke pusatnya, ke diri sendiri, mencari kepentingan diri sendiri. Kalau tidak menguntungkan, ya sudahlah. Saya lihat Pak Setius ya. Kalau Pak Janis masih mendingan lah, dia tinggal di Balikpapan. Pak Pendeta ini bolak-balik dari Samarinda. Saya mikir itu apa yang Bapak cari di sini? Apa maksud dalam bagian ini? Kalau dia mau mementingkan diri sendiri, nggak mau dia ada di sini. Saya sering katakan di jemaat di mana istri saya layani, kalau kita ini cari kepentingan sendiri, ngapain kita di sini? Nanti. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, panjangkanlah tali-tali kemahmu. Ini perintah untuk pergi keluar melewati batas-batas berpikir kita. Kalau kita lihat kemah yang mereka bangunkan, kemah ini sebenarnya ini rumah Pak Jos. Kalau sekarang ini rumahnya yang bapak-bapak bangun itu
Itu kemah ini rumah pada masa itu. Jadi mereka pancang tali-tali itu, kemah mereka pancang jauh-jauh itu, tarik tali-talinya, ada fungsinya itu. Pertama itu memberitahukan bahwa ini batas masih saya punya ke sana itu. Makanya tali kemahnya ditarik jauh-jauh gitu. Orang lain tidak akan mengambil bagian ini karena dia mengatakan ini masih punya saya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu, perintah untuk pergi keluar melewati batas-batas berpikir kita, melewati batas-batas yang di luar dari kemampuan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan memberitahukan saya masih sanggup ke sana, saya masih sanggup menggarap ke sana, saya masih sanggup melayani ke sana. Sehingga dia panjangkanlah tali-tali kemahnya itu, memberitahukan saya masih menggarap ke sana, saya masih melayani ke saya masih menjangkau ke sana. Itu artinya. Itu yang keempat. Saya cepat-cepat memang. Yang kelima, panjangkanlah kokoh patok-patokmu. Bagian ini adalah ajakan untuk perkuatkan karakter kita sebagai jemaat dan juga sebagai pemimpin dalam pelayanan gereja. Kalau kita nggak punya karakter yang kuat, ya, maka gampang sekali pelayanan kita ambruk. Kalau kita membangun kemah itu patoknya tidak dibuat kuat-kuat, datang angin roboh kemah. Masa itu bangun kemah mereka patoknya dikuatkan lagi. Patok yang tadi itu dipancang kuat-kuat. Kalau enggak gampang roboh. Masuk dalam bagian ini karakter kita sebagai pemimpin, karakter kita sebagai anak Tuhan, anggota gereja, pemuda Kristen dalam bagian harus dikuatkan, dipancang kuat-kuat, dipatok kuat-kuat. Datang tantangan, datang cobaan, datang angin. Kehidupan ini kita tidak mudah roboh, tidak mudah rusak, tidak mudah hancur, tidak mudah berantakan. CMC ini kalau tidak dikuatkan di situ, aduh, setahun ini masih semangat lah, tahun kedua menurun, tahun ketiga hilang. Enggak kita harap yang begitu. Tapi saya yakin karena saya kenal kedua-dua. Kuatkan patok, kuatkan pancangkan patok-patok itu sekuat mungkin. Kuatkan karakter kita sebagai pemimpin, sebagai gereja, sebagai anak Tuhan, sehingga ada tantangan yang kita hadapi kita tidak mudah. Yes.
Kami bersyukur ya Bapa atas anugerah-Mu pada malam hari ini. Kami sudah menikmati berkat Tuhan. Kami boleh menikmati sukacita yang besar pada malam hari ini. Di ulang tahun CMC pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa, berkati terus CMC Balikpapan ini untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang terlibat, supaya mereka semakin bersukacita dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kami akhiri acara ibadah ini Tuhan, Tuhan berkatilah semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Dan kalau nanti sudah selesai, hendak kami pulang ke rumah kami masing-masing, mari Tuhan sertai, pimpin dan lindungi kami, tiba dengan selamat di rumah masing-masing dengan sukacita dan damai sejahtera kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, Allah kami yang baik, terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri seluruh rangkaian acara ibadah ucapan syukur pada malam hari ini. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, itu yang senantiasa menyertai, memimpin dan memberkati kehidupan kita mulai malam ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Siapa malam hari ini yang menerima CMC komunitasnya Christian Millennial Community. Wadah ini berada di bawah legalitas naungan atau di bawah bimbingan dari Gereja Kemah Injil Indonesia ya. Jadi ini sebuah komunitas yang tidak bukan ada dalam satu denominasi saja, tapi siapa saja boleh bergabung di CMC ini, boleh datang dan mengikuti kegiatan di CMC. CMC ini ibadahnya 1 jam aja ya, praise and worship 1 jam, kemudian ada fellowshipnya, kemudian ada Institut Milenial tadi ya. Kalau nanti kita pingin anak-anak milenial Balikpapan dibimbing untuk apa itu, ada namanya coaching entrepreneur, nanti dilatih bagaimana jadi pengusaha ya kan. Kemudian ada training skill untuk latih supaya punya skill kerja. Kemudian ada training leadership, melatih jadi pemimpin. Kemudian ada klinik musik ya, seperti teman-teman malam hari ini. Jadi nanti kita coaching apa tuh, talenta musik. Kemudian ada camp milenial ya. CMC ini juga akan memperlengkapi, membekali semua anak-anak milenial yang ingin apa itu ya, mengembangkan talentanya. Tentunya kalau di CMC ini bukan hanya belajar rohani ya, tetapi ada rohani dan rohananya ya. Karena ke depan ada banyak generasi milenial yang akan jadi useless ya. Useless itu artinya bonus demografi 2045 Indonesia ini dipenuhi oleh generasi milenial. Jadi kalau nggak ada skill akan tereliminasi dari dunia kerja, dunia usaha. Nah kita harap di CMC ini Anda boleh diperlengkapi supaya tidak jadi useless ke depan, tidak menjadi generasi yang tidak berguna, tetapi menjadi generasi yang kuat. Tadi to be strong millennial Christian itu artinya kita pingin anak-anak milenial itu menjadi generasi yang kuat. Kuat pertama, kuat spiritual, kuat belajar ya. Kuat belajar, banyak baca Alkitab ya kan, supaya nggak tersesat ya. Terus kuat spiritual. Spiritual itu akan jadi kuat kalau kau baca Alkitab ya, banyak buku referensi rohani. Kemudian kalau sudah kuat spiritual, kita harap jadi kuat karakter seperti khotbah tadi ya. Karakternya jadi kuat walaupun berada di tengah-tengah dunia yang gelap ini, tapi kita tetap menjadi milenial yang berkarakter ya. Mungkin itu saja. Nanti ikuti kegiatan setiap hari Sabtu ya. Terus yang belum follow Instagramnya boleh silakan di follow ya.
CMC_Balikpapan IKN, ada Facebooknya, ada TikToknya, ada YouTube-nya. Ya, itu saja ya. Nah, kita mau masuk di acara hari Semangat pagi. Aduh. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Tuhan, malam hari ini malam yang sangat spesial bagi kita semua. Bukan hanya bagi kru-krunya CMC, bukan hanya bagi Bro Janes. Ya, kami membudayakan panggilan kita ini proses di sini ya, Bro Janes ya. Ya, Sister Jenny, ya Bro Levi dan kawan-kawan semua. Terima kasih Bapak Pendeta Mika ya yang telah mengambil bagian pelayanan pada hari ini, dan tentu dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Daerah DKI Daerah Kota Balikpapan, demikian juga Ketua PGI yang ada di Kota Balikpapan ini bersama dengan seluruh jajaran, Pak Sekretaris, Pendeta Timo, Bapak-bapak, salam kenal Pak. Kita mungkin baru jumpa ini atau sudah berapa kali begini. Baik, terima kasih untuk kehadiran yang luar biasa. Ini support yang luar biasa ya. Kalau ada bapak-bapak yang hadir malam hari ini yang menemani anak-anak muda kita, saya yakin bahwa inilah kesempatan bagi kita untuk melihat generasi ini untuk terus memuliakan Tuhan. Apa yang sudah Pak Janes sampaikan, bahkan atas dasar firman Tuhan pada hari ini, saya rasa bahwa gereja tidak ada alasan bagi gereja untuk menutup diri terhadap berbagai macam konsep pelayanan hari ini. Selagi kita masih di jalan Tuhan, atas dasar firman Tuhan, saya percaya bahwa kebenaran Tuhan, sebagaimana Tuhan katakan, tidak akan pernah berlalu, tetapi akan terus bertumbuh, berbuah. Nah, itu sebabnya saya meyakini bahwa sebagaimana visi dan misi CMC ini sendiri, meresponi pertama dengan adanya bonus demografi, sebagaimana yang Bro Janes tadi katakan, ya siapa yang akan merangkul, menjangkau mereka kalau kita tidak bersinergi dalam banyak hal, dalam banyak cara, dalam banyak strategi. Dan saya rasa bahwa inilah salah satu strategi yang kita kembangkan. Karena itu rekan-rekan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua punya kesempatan untuk mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya, saya sangat terbuka dengan siapa saja. Dan karena itu terima kasih, bolehkah kita beri tepuk tangan untuk kru yang luar biasa malam hari ini. Yes. Terima kasih, puji Tuhan ya. Saya percaya bahwa 1 tahun ini kalau ibarat anak itu ya belum ada apa-apanya lah. Itulah yang bisa kami buat malam hari ini. Tapi saya yakin ini lilin sudah mau habis ini. Saya gitu dulu. Ya, matikan. Siapa yang kasih nyala nih? Ya, kalau kita di konsep ibadah kita memang 1 jam saja. Saya selalu concern dan komitmen dengan tim bahwa jam 7 mulai, jam 8 selesai. Nah, kalau Bro Janes sopa lewat-lewat langsung kita suruh turun. Nggak ada cerita itu. Ya, kalau lewat-lewat sedikit kita suruh turun ya. Jadi kita memang ingin mendapatkan segala sesuatu yang memang Tuhan izinkan terjadi di kota ini. Dan saya percaya sebagaimana Pak Pendeta tadi Bapak katakan, kalau di Jakarta ada MDC, ada di PCC, kenapa tidak di Kalimantan Timur, di Samarinda, di Balikpapan akan ada komunitas yang dahsyat menjangkau kota Balikpapan. Maka kalau hari ini ada 40, 50, 60, 5 tahun lagi kita akan lihat ada ribuan. Ini visi bro, ya. Visi itu kalau saya yang kecil-kecil bermimpi, gak ada yang menghalangi kita. Ya, terima kasih Pak Yus. Boleh berdiri Pak, ini sponsor kita, sponsor besar ya. Terima kasih brother, sudah bisa hadir, silakan duduk kembali. Kita juga ada sponsor. Terima kasih Pak. Siapa namanya tadi? Pak Joni. Pak Joni, terima kasih, boleh berdiri Pak. Boleh berdiri Pak. Terima kasih Pak Joni, luar biasa ya. Boleh memberikan motivasi. Besok dia akan jadi sponsor kita. Terima kasih juga Bapak telah memberkati kita dengan doa berkat tadi. Terima kasih. Luar biasa, ada Pak Anisan Bapak juga di sini. Ini anak-anak muda kalau ada yang mau tertarik bekerja di Bank BRI, ini pimpinan, ya manajer Pak, berdiri Pak. Ya, ini komunitas kita ada di Bank di sini. Ini bosnya BRI yang ada di mana itu Pak jalannya tadi? Landasan, ya. Nggak ada yang nganggur. Nggak ada yang nganggur, saya nggak boleh nganggur, ya. Nggak ada yang nganggur. Kalau yang mau bekerja di bank silakan komunikasi dengan beliau, ya. Baik, kalau yang ada mau bisnis properti, nah ini pengusaha hebat. Silakan ya teman-teman semua ya. Terima kasih semua kru sekali lagi, tim singer ya, multimedia, dokumentasi kita semuanya hebat.
Oh, ada Pak Ketua ini dari GKI ya, Pak Frandelson. Ya, silakan berdiri, brother. Nah, ini milenium ya. Milenials ya. Semoga kita bisa bersinergi untuk terus maju. Mohon maaf kalau mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan terima kasih untuk kami tidak bikin panitia, kami semua bekerja. Gak ada yang boleh tunjuk-menunjuk. Pokoknya ini luar biasa ini, kerja yang luar biasa. Terima kasih, kiranya Tuhan berkati kita semua, dan sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Kami tetap mengundang Sabtu depan. Kalau yang tidak ada kegiatan, mari bermalam minggu di tempat ini. Kalau saya dari Samarinda bisa PP, mengapa saudara di balik papan tidur-tidur? Setuju? Kami tetap berkati. Sudah. Mana yang tidak lihat? Ya, silakan. Puji Tuhan, untuk sambutan yang selanjutnya kita akan mendengarkan dari Ketua PGI Pendeta Mika Singa. Pendeta akan mempersilakan. Oke, baik, shalom. Saya dikasih kesempatan tadi ibadah jam. dulu itu salah, itu gelar itu Pak. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Salah itu. Saya dikasih kesempatan karena ibadahnya 1 jam. Oke, saya usaha sedapat mungkin untuk 1 jam. Ya, untuk khotbah itu kalau mau dikupas tadi itu panjang sekali gitu. Tapi tidak apa-apa karena cocok dengan situasi kaum muda saat ini. Waktu di presentasi rencana CMC ini oleh kedua hamba Tuhan ini, pagi kami ketemu di restoran di Gunung Malang. Saya melihat visi misinya itu luar biasa. Karena dulu saya sempat bergabung dengan JPC Jakarta. Karena di waktu saya kuliah di sana, saya bergabung sama mereka ibadah bersama. Selesai ibadah GKI, saya bergabung situ. Saya banyak pelajaran dapat di situ, saudara. Ini luar biasa. Nah, ketika di presentasi Pak Daud sama Pak Janes, Bro Janes Daud ke saya dan Pak Sekda, oh ini luar biasa ke depan. Jadi saya yakin ketika kita bersama dengan pelayanan ini, bukan sesuatu yang mustahil, akan menjadi seperti yang kita rindukan, yang kita impikan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ada gereja Kemel Injil di sini? CMC ini bukan komunitas ilegal. Yang jelas dipayungi oleh gereja, sebuah gereja yang resmi di negara ini. Itu sebabnya ada payung pelayanan, ada payung gerejanya. Tentu ke depan kerjasama di dalam pelayanan, mengembangkan pelayanan itu kita akan kerjasama dalam hal ini. Tujuan kita hanya satu, memuliakan nama Tuhan dengan menjangkau sebanyak mungkin kaum muda begitu mulia Tuhan. Amin. Demikian hal yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tetap di tempat kita karena kita waktu berdiri. Saya undang Pak Pendeta Daud, Pak Janes, dan kita semua untuk berdiri. Saya syuting aja. Happy birthday, CMC. Happy birthday,
apa Pak? Ulang. CMC yang ke satu. Jadi menurut kalian CMC itu gimana sih guys? Mulai dari style. Mantap. Musiknya mantap. Musiknya mantap. Ada viola, ada Apa lagi? Saxophone. Terus apa lagi? Well-nya semangat banget. Iya. Well, Jadi keren. Cuma itu aja? Ini namanya keren. Cuman itu? Itu sih semuanya keren. Semuanya keren. Oke. Jadi ayo guys gabung CMC, kita ada dari setiap hari Sabtu di sini jam 7 di Cafe Satu Hati di Pasar Segar. Ayo guys, datang guys. Thank you. Oscar. Bye. CMC, yes milenial. Shalom guys, saya Novita, saya Anjeli, saya Rusiana, saya Risa. Kami baru saja menghadiri anniversary 1 tahun CMC. Guys, CMC adalah Christian Millennial Community. Konsep ibadah CMC guys, Praise and Worship Night 1 jam guys. Itu guys, dilanjutkan dengan fellowship guys. Di fellowship guys, kita dengar bersama sambil ngobrol dengan teman-teman. Asik kan guys? Ayo guys, join bersama kami di CMC. Kegiatannya setiap hari Sabtu jam 7 malamnya di Cafe Satu Hati, Pasar Segar, Balikpapan. Tempat nongkinya anak-anak milenial Balikpapan guys. Kami tunggu ya.